Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Rumah bertingkat terbakar di Jalan Kapas Madya 2, Kota Surabaya, Senin siang. Api melalap lantai 2 yang menjadi gudang barang rongsokan. Rumah tingkat yang juga dijadikan gudang rongsok di Jalan Kapas Madya 2, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, dilalap api Senin siang. Kebakaran yang menghanguskan lantai 2 rumah terjadi saat ditinggal pemiliknya. Peristiwa diketahui warga ketika asap tebal muncul dari atas rumah tersebut. Petugas pemadam kebakaran dan keselamatan Kota Surabaya tiba dengan 12 unit mobil untuk memadamkan api. Pemilik rumah yang tiba di lokasi terkejut hingga pingsan mengetahui rumahnya ludes terbakar. Pada saat kebakaran memang kondisi rumah dalam keadaan kosong. Itu pemilik kebetulan lagi pulang ke Madura. Dugaannya apa dan sementara? Dugaan sementara kita belum tahu ya, karena memang kondisi rumah pada saat itu adalah kosong. Objek yang terbakar di lantai berapa aja? Hanya di lantai 2 ya, dari ukuran 6x16 yang terbakar 6x8. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, 3 hektar hutan di Bukit Tunggangan Trenggalek terbakar. Warga diimbau tidak membakar sampah atau daun kering di kawasan hutan agar kebakaran tidak terulang. Petugas gabungan dan warga bergotong royong memadamkan kebakaran hutan di Bukit Tunggangan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek pada Minggu siang. Proses pemadaman terpaksa dilakukan secara manual karena mobil damkar tidak dapat menjangkau lokasi. Kapolsek Durenan AKP Andi Salbi mengatakan kebakaran hutan diketahui pada Minggu pukul 11 siang. Kondisi hutan yang kering mengakibatkan api dengan cepat membakar 3 hektar hutan milik perhutani itu. Api berhasil dipadamkan 2,5 jam kemudian sehingga tidak merambat ke kawasan permukiman. Laporan masyarakat bahwa ada titik api di Bukit Tunggangan. Kami dari BPBD, dari pihak desa, dari seluruh instansi turun ke lapangan dan alhamdulillah api yang menyebar di sekitar Bukit Tunggangan luasan sekitar 3 hektar terbakar dapat kita kendalikan sekitar pukul 13.30. Kini masyarakat diimbau tidak membakar sampah atau daun kering di kawasan hutan untuk mencegah kebakaran. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, truk box bermuatan obat-obatan terguling di Jalan Pantura Lamongan Senin pagi. Kecelakaan disebabkan sopir truk mengantuk. Kecelakaan terjadi di Jalan Nasional Pantura, tepatnya di Desa Gembong, Kecamatan Babat, Lamongan. Truk box bermuatan obat-obatan terguling di tengah jalan dan mengakibatkan arus lalu lintas macet. Truk bernomor polisi D8225WB itu melaju dari Bandung untuk mengirimkan obat-obatan ke Surabaya. Kecelakaan bermula saat pengemudi truk Rokim, warga Jawa Tengah, ini dalam kondisi mengantuk. Saat di lokasi kejadian ada sejumlah warga hendak menyeberang jalan. Sopir yang kaget tak bisa menguasai laju kendaraannya hingga terguling. Tadi ngantuk atau gimana, Mas? Agak ngantuk sih. Ngantuk ya? Ngantuk. Terus menghindari apa, Mas tadi? Ini dari kerumunan orang Pak, di depan sekolahan. Oh, di depan sekolahan itu. Langsung guling gitu? Batik kanan. Bawa apa ini, Mas? Ini farmasi, obat-obatan rumah sakit. Rumah sakit. Mau dibawa ke mana? Mau dibawa ke mana ini? Mau dibawa ke Surabaya, Pak. Truk muat alat-alat kesehatan dari Bandung ke Surabaya tidak disampaikan TKP. Sepengetahuan atau sepengetahuan dari pihak pengemudi, dia merasa lelah dan ngantuk. Akhirnya dia menghindari penyeberang jalan. Akhirnya terjadilah tersebut terguling, akhirnya menutup jalan. Untuk menghindari kemacetan panjang, petugas dan warga mengevakuasi truk box yang melintang di tengah jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sopir truk terluka ringan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Seorang pria di Probolinggo menghasilkan karya lukis yang unik dan bernilai artistik tinggi karena menggunakan lembaran daun jati kering. Berkat keuletannya, hasil lukisannya dipesan ke luar negeri. Lukisan unik bermedia daun jati kering tua ini adalah karya Muhammad Rijalullah, warga desa Wringin Anom, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Sebagian besar karyanya berupa lukisan profil para tokoh negara, ulama, dan kaligrafi. Pemuda berusia 31 tahun ini menggunakan metode cutting atau memotong media menggunakan pisau berukuran kecil. Ia mencari daun jati yang kering di hutan jati sekitar rumahnya. Dengan ketelitian dan ketekunannya, lembaran daun jati kering tua itu lebih dulu disketsa sesuai bentuk dan pesanan, lalu dilukis dengan memotong bagian-bagian tertentu. Lukisan realis ini akan nampak jelas jika berlatar warna terang atau gelap. Menurut Rijalullah, keahliannya melukis di atas daun jati kering tua ini ia dapatkan saat menuntut ilmu di pesantren dan terus dikembangkan setelah lulus. Daun jati kuat ya, kuat terus lebar, dan jati bisa dilukis. Yang paling bagus menurut saya yang daun jati. Untuk satu lukisan membutuhkan berapa waktu, Mas? Berapa lama? Kesulitannya? Dan kesulitannya apa mungkin? Kesulitannya di ropos ya, rapuh, gampang sobek ya. Untuk daun jatinya sendiri diambil dari mana, Mas? Dari sini. Sudah, nggak beli ya? Nggak beli ya berarti ya? Untuk pemasaran sendiri sudah di kemana saja ini, Mas? Sudah sampai Singapura sama Hongkong. Harga mulai 130 sampai 800 per wajah. Sesuai pesanan ya? Tergantung ukuran. Tergantung ukuran sama jumlah wajah. Sebuah lukisan daun jati kering dijual antara Rp130.000 hingga Rp800.000. Pemesannya tak hanya dari sejumlah kota di dalam negeri, namun juga dari luar negeri seperti Singapura dan Hong Kong. Di tahun politik seperti ini, Rijalullah banyak menerima pesanan lukisan wajah para tokoh nasional, terutama yang kini bertarung dalam Pilpres. Dadi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, jurnalis televisi harus tetap mengutamakan independensi saat memberitakan isu seputar pemilihan presiden 2024. Pesan tersebut disampaikan Bawaslu Jawa Timur dalam seminar yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Surabaya. Puluhan jurnalis televisi yang tergabung Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Surabaya mengikuti seminar jurnalistik dengan tema menjaga independensi jurnalis televisi di tahun politik. Jurnalis televisi yang disajikan harus berimbang dan independen. Televisi saat ini penting menjadi verifikator media sosial yang beredar di masyarakat. Kawan-kawan jurnalis yang tergabung dalam IJTI itu kita optimis, bahkan kawan-kawannya punya tugas khusus bagaimana mengoptimalkan hasil liputannya agar dapat menyaingi media sosial yang kadang-kadang memang tidak terverifikasi. So, saya optimis dan dari KPIJ kita akan terus bersama-sama dengan kawan-kawan. Kalau ada yang mungkin mulai kepleset sedikit akan kita ingatkan. Tapi kalau kami optimis kawan-kawan akan mampu melakukan. Jurnalis televisi juga harus tetap mengutamakan independensi dan keberimbangan saat memberitakan isu seputar pemilihan presiden 2024. Saya pikir memang harapan besar kepada jurnalis di televisi itu untuk menjaga independensinya, karena memang
Bawaslu sebenarnya berkepentingan untuk mengedukasi pemilih supaya dia bisa menjadi pemilih yang memang betul-betul pemilih. Karena salah satu syarat menjadi pemilih itu salah satunya tidak hilang. Artinya dia bisa berpikir, jangan sampai pilihannya itu ditentukan karena faktor-faktor lain atau hal-hal lain. Fungsi jurnalis televisi saat ini tidak hanya melaporkan fakta, tapi memberikan solusi terhadap masalah yang diangkat dalam liputan. Tidak sekedar meliput berimbang, kemudian both side cover, kemudian fakta yang kita sajikan benar-benar fakta yang real di lapangan, bukan masuk dalam kategori tersisipi opini dan sebagainya, bukan sekedar itu, tetapi bagaimana kita bisa memberikan karya jurnalistik yang benar-benar bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang kita liput. Diharapkan usai mengikuti seminar ini, jurnalis televisi bisa mengawal pesta demokrasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan kepala daerah 2024 dengan mengacu pada kode etik jurnalistik. Tim Liputan melaporkan dari Mojokerto. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.